Meskipun Prabowo sudah mengatakan bahwa dia dan Partai Gerindra berada di belakang Jokowi, kalau Jokowi dicubit, maka yang merasakan sakitnya adalah seluruh kader Partai Gerindra. Tapi tetap saja pihak luar yang masih kecewa dan marah kepada Jokowi menginginkan Prabowo dan Jokowi itu berpecah, berselisih, atau tak seiring sejalan. Sudah setegas dan seterang itu pernyataan Prabowo, tapi tetap saja usaha ke arah memecah belah antara Jokowi dan Prabowo terus dilakukan dengan berbagai cara. Terbaru lewat akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, yang dulu seperti digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik Jokowi. Tak hanya Prabowo, banyak juga pihak lain yang diserang oleh akun tersebut. Kalaupun akun Fufu Fafa itu milik Gibran dan digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik di masa lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Masa lalu itu harus diakui kedua belah pihak, baik Prabowo dan Jokowi, memang lawan politik yang sangat keras. Tak hanya di pihak Jokowi, di pihak Prabowo pun mungkin akan sama saja. Tak hanya yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan pun juga banyak. Akun kedua itu memang gaya anak muda untuk keluar dari dirinya atau mungkin mengeluarkan sisi asli dari dirinya di mana ia sesuka hatinya mengekspresikan dirinya. Apalagi akun kedua itu hadir dalam situasi politik yang sangat keras. Wajar saja postingan-postingan di dalamnya juga sangat keras. Kalau lembut itu bukan akun kedua namanya. Dibaca saat ini jelas sangat tidak pantas kedengarannya. Bukan bermaksud membenarkan apalagi membela akun Fufu Fafa itu, tapi semua itu sudah ditutup dengan rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dari Prabowo dan Jokowi. Bahkan Gibran itu sendiri bisa jadi simbol dari rekonsiliasi itu terus berlanjut. Akun Fufu Fafa itu juga lebur dalam rekonsiliasi di luar perkiraan semua orang itu. Terungkap, ya bagus-bagus saja, hebat yang mengungkap akun itu. Tapi itu tak berarti apa-apa, apalagi dijadikan faktor berpecah belah kembali. Entahlah kenapa makin ke ujung orang yang marah dan kecewa terhadap Jokowi terlihat makin memuncak. Tidak lewat Jokowinya langsung, bisa jadi lewat keluarganya. Selain lewat akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran itu, sebelumnya lewat Bobi Nasution yang tiba-tiba saja namanya muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang spektakuler itu. Sebelumnya lagi, apalagi kalau bukan soal penggunaan jet pribadi oleh Kaisang yang awalnya hanya berupa postingan biasa dari istri Kaisang, Erina Gudono, yang awalnya hanya disorot soal gaya hidup mewah, berlanjut soal dugaan gratifikasi yang dipergunakan Kaisang meski Kaisang bukanlah pejabat negara, tapi ada dugaan perdagangan pengaruh di dalamnya. Tadinya saya berpikir KPK benar-benar akan memanggil Kaisang atas dugaan gratifikasi menggunakan jet pribadi itu. Tapi agaknya KPK berbelok lagi. KPK berdalih macam-macam yang intinya belum akan memanggil Kaisang atas dugaan gratifikasi itu yang awalnya terlihat yakin tapi di ujung terlihat tak lagi bertenaga. KPK seperti kempes di tengah jalan. Mestinya tak boleh begitu. Pernyataan Prabowo berada di belakang Jokowi bukan berarti mengamankan semua tindakan yang ada efek hukumnya. Kalau memang ada dugaan gratifikasi itu, mestinya pemeriksaan oleh KPK itu dilanjutkan. Tapi tak tahulah kita, memang sejak lama hukum ini bisa disetel oleh politik. Mestinya Prabowo tak bisa melanjutkan tradisi yang buruk ini pada periode kepemimpinannya nanti. Sebentar lagi Jokowi akan menjadi masa lalu dan Prabowo menjadi masa depan. Jokowi sudah berkali-kali meminta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Mestinya sebagai bangsa besar kita memaafkan itu. Apalagi Prabowo sudah membuka tangan lebar-lebar untuk semua kekuatan bangsa agar bersatu menyongsong masa depan. Sungguh aneh saja pihak yang berharap Prabowo dan Jokowi masih berpecah, sementara Prabowo sendiri sudah berpikir tentang masa depan demi kemajuan bangsa dan negara.